Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dewi Rahayu Official. Apa kabar anandaku sekalian? Semoga kalian semua dalam kondisi fit dan tetap semangat dalam belajar. Konten kita hari ini yaitu struktur cerpen. Apakah anandaku sudah pernah membaca cerpen? Jika sudah, apakah anandaku sudah pernah menelaah struktur cerpen? Jika belum, yuk kita telaah struktur cerpen berikut ini. Nah, struktur cerpen adalah pola atau tahapan yang mengisi suatu cerita. Struktur cerpen ada 4. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Dan yang keempat adalah resolusi. Nah, orientasi yaitu penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah, pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Sedangkan rangkaian peristiwa yaitu kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Komplikasi yaitu cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Resolusi yaitu solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Cara pengarang mengakhiri cerita. Yang pertama, orientasi atau tahap pengenalan. Nah, di sini penulis mulai menjelaskan pengenalan nama tokoh, ya. Jadi tahap ini saya ulang, penulis akan menceritakan nama tokohnya. Yang kedua, pengenalan karakter tokoh. Di antaranya, apakah antagonis, protagonis, tritagonis, atau apakah karakternya baik, jahat, atau berwibawa. Selanjutnya, pengenalan latar. Yaitu yang pertama latar tempat, misalnya sekolah, terminal, lapangan, dan lain-lain. Selanjutnya latar waktu, misalnya pagi, siang, sore, malam, subuh, pukul 07.00 dan lain-lain. Selanjutnya latar suasana, berkaitan dengan suhu boleh, berkaitan dengan keadaan lingkungan sekitar, misalnya pasar dipadati pedagang dan pembeli, atau hutan yang dipadati pohon-pohon yang lebat. Yang kedua yaitu rangkaian peristiwa. Jadi rangkaian peristiwa ini yaitu kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga atau urutan kronologi dari suatu peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Jadi komplikasi adalah tahapan di mana tokoh itu mengalami konflik atau pertentangan, baik konflik dengan dirinya sendiri atau konflik dengan orang lain. Yang keempat yaitu resolusi, yaitu solusi yang diungkapkan pengarang pada cerpen atas permasalahan yang dihadapi tokoh pada tahap komplikasi. Jadi, dari keempat struktur ini, tahapan yang paling banyak yaitu tahapan komplikasi. Jadi penulis harus mampu membuat konflik yang tidak gampang ditebak dan juga bisa mengaduk emosi dari pembaca. Nah, contoh tahapan orientasi, yaitu di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung beser. Nah, paragraf ini merupakan tahapan orientasi atau tahap pengenalan. Ditandai dengan kalimat di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Penduduk kampung menyebutnya dengan gunung beser. Jadi kalimat ini menandakan pengenalan latar tempat, yaitu masuk tahap orientasi. Contoh lain, paragraf yang masuk tahap orientasi, yaitu saat pendudukan Belanda di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Nah, paragraf ini merupakan paragraf yang masuk ke struktur cerpen tahap pengenalan tokoh. Ditandai dengan kalimat yaitu, di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Selanjutnya, contoh rangkaian peristiwa. Silakan anandaku perhatikan paragraf berikut ini.
Bagi sawah-sawah di kampung saya, air tidak mesti diperebutkan. Gunung Beser memberikan air yang melimpah. Nama Gunung Beser sendiri berarti mengeluarkan air terus-terusan. Mata air yang berada di kaki gunung mengalirkan sungai yang lumayan besar. Sebagian air itu dialirkan ke kampung untuk memenuhi bak-bak mandi. Sisanya yang masih melimpah mengairi sawah dan kolam. Selain itu, masih banyak mata air kecil yang dipakai penduduk sebagai pancuran. Nah, paragraf ini merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang menyebabkan terjadinya permasalahan. Jadi, paragraf ini merupakan sebab, adapun dampaknya akan dibahas di tahap komplikasi. Selanjutnya, contoh paragraf yang masuk ke dalam struktur komplikasi. Perselisihan antar penduduk mulai terasa ketika penggerak pembangunan yang merupakan lulusan sekolah dari kota itu merencanakan untuk membuka sebagian Gunung Beser untuk perluasan lahan pertanian dan kebutuhan pabrik. Banyak penduduk yang tidak setuju, akan tetapi tidak sedikit yang mendukungnya. Jadi, paragraf ini merupakan paragraf yang masuk ke dalam struktur komplikasi karena sudah ada konflik yang terjadi, ditandai dengan kalimat perselisihan antar penduduk mulai terasa ketika penggerak pembangunan merencanakan membuka sebagian Gunung Beser untuk perluasan lahan pertanian dan kebutuhan pabrik. Jadi, paragraf pada tahap komplikasi ini merupakan akibat dari sebab yang diceritakan pada tahap rangkaian peristiwa. Di rangkaian peristiwa tadi diceritakan tentang keindahan dan sumber daya alam di Gunung Beser yang dampaknya itu membuat penggerak pembangunan tertarik untuk membuka lahan di Gunung Beser untuk keperluan pertanian dan kebutuhan pabrik. Sehingga klimaksnya yaitu ketika El Nino, kemarau berkepanjangan tiba, maka kekeringan melanda dan membakar kampung. Dan saat musim hujan tiba, maka banjir besar melanda. Nah, selanjutnya, adapun resolusinya yaitu ditandai dengan kalimat kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar alam lebih bersahabat dengan kita. Dan pohon harus dihargai, dihormati, dijaga dan dipelihara. Karena tanpa pohon, bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.